Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinihi al-qawim wa bayyana lana siratahu al-mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Masjid Al-Yabis PTN Balucipta rahimahumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam ketiga Ramadan. Dengan demikian 2 hari kita sudah berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu. Insyaallah 28 hari lagi, 28 mani daripada 28 pi. Silam itu kalau 28 pi, 28 mani. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ada di antara saudara kita tahun lalu bercita-cita masih mau berpuasa tahun depan, tapi ternyata tahun ini sudah tidak bersama kita. Mungkin tahun lalu dia masih taruh bersama dengan kita, bahkan mungkin berdiri di saf berdekatan dengan kita. Tapi sayangnya tahun ini sudah tidak bersama kita. Tahun lalu ibu atau istri kita masih memasak sahur dan membangunkan kita dengan suara yang lembut. Tapi sayang tahun ini suara itu sudah tidak terdengar lagi. Suara yang mungkin kita rindukan, suara yang selalu terngiang di telinga kita, tapi sayangnya suara itu sudah tidak terdengar lagi. Satu kesyukuran kalau kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, sahur bersama, buka puasa bersama. Tapi ternyata ada yang hanya bisa berkumpul dengan keluarga melalui layar handphone, saling membangunkan di ketika sahur, karena mungkin anak tak ada di Moroang, ada di Kalimantan, ada di Papua, bahkan anak saya ada di Mesir. Sudah makan sahur di sini, baru sudah saya taruh di sana. Apa yang menyebabkan demikian? Ya, kehidupan itu keras Bapak sekalian. Karena kehidupan yang menyebabkan kita hidup di jalan masing-masing, karena kehidupan yang menyebabkan kita harus meninggalkan kampung halaman, dan ada harkat dan martabat yang harus kita junjung tinggi. Saya mungkin pernah ceritakan bahwa saya sering bertemu dengan orang-orang di perantauan. Kalau kebetulan saya ada jadwal ceramah di luar Sulawesi, saya bertemu dengan mereka dan bertanya, Pak, apa kita tidak rindu dengan istri? Apa kita tidak rindu dengan tingkah pola anak-anak yang lucu? Apakah kita tidak rindu dengan kampung halaman, dengan berbagai keadaan dan kebiasaannya? Apa dia bilang? Jangan kita tanya tentang rindu, Ustaz. Tidak salah itu kalau bilang rindu itu berat. Jangan rindu, cukup aku saja. Itu katanya Dilan di filmnya. Tapi siri kasalari Ustaz, nggak usah lewat waktu. Ada siri yang harus saya emban
saya tinggalkan kampung halaman karena saya ingin melihat anak-anakku juga sukses di dalam pendidikannya. Elok toa amitai bainiku dihargai oleh keluarganya. Karena sebahagian orang tidak menghargai kita kalau tidak ada apa-apa sama kita. Dia najali kisah kita, tidak memandang keluarga kalau tidak ada harta yang kita miliki. Maka biarlah saya tanggung rindu ini, Mas. Saya juga rindu dengan anak-anakku, dengan pola tingkahnya yang masih lucu-lucu, yang masih butuh kasih sayang dari ayahnya. Tapi si nasabar Ustaz salaiwan waktu nasabar doktor minta anakku sukses, doktor minta keluargaku dihargai oleh keluarganya. Betapa indah saat kita berkumpul di bulan Ramadan dan bisa berpuasa bersama, bisa sahur bersama, bisa buka puasa bersama. Apalagi melaksanakan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Orang-orang Arab rata-rata mereka libur pada bulan Ramadan. Mereka optimalkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Bahkan mereka tidak bekerja, mereka libur dan cuti demi mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Kita di Indonesia, kita di Bugis Makassar, di Maros, ya tahu apa namanya kerja-kerja orang lain. Kalau mengana tidak puasa selama 4 jam, perhitungannya di tahun ini. Kalau mengana dia mau puasa selalu 4 jam, paling tidak ada tuh puasanya 3 hari. Kalau mau masuk Ramadan, dia sempatkan diri pulang kampung, istilahnya belum kata ini puasa. Jadi nak kupuda nak kata ini terlalu ngesok, lo kan dia nak puasa. Serta upayuan mana? Ya. Untung kalau dia membayar qadanya, membayar puasanya di luar bulan Ramadan, satu kerugian besar. Ya. Idealnya kita optimalkan puasa kita di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu 1 bulan, entah 30 hari, entah 29 hari, ya jelas 1 bulan. Sebagai sarana pendidikan, sebagai penggemblengan, sebagai pendidikan dan pelatihan 1 bulan lamanya untuk keluar dari Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu derajatnya tinggi sekali. Jadi yang dipanggil berpuasa adalah orang-orang beriman. Ya, digembleng dalam bulan Ramadan selama 1 bulan. Setelah selesai berproses dalam mesin waktu 1 bulan ini, akan mendapatkan predikat orang-orang bertakwa. Jadi beriman, berproses menjadi orang bertakwa. Apa itu bertakwa? Ya, definisi umum kita mengatakan takwa itu melaksanakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. Orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dihadapinya. Orang bertakwa itu tidak stres. Orang bertakwa itu tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu pasti setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Kenapa banyak terjadi kasus bunuh diri? Kenapa banyak terjadi kasus penyimpangan? Karena tidak ada nilai takwa. Seolah-olah itu hidup berhenti di kehidupan dunia. Seolah-olah ketika dapat kasus itu menjadi takdirnya, padahal ada hikmah di balik setiap peristiwa. Yaj'al lahu makhraja, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu pintu rezeki itu Bapak Ibu sekalian adalah dengan bertakwa. Ada 8 pintu rezeki, salah satu di antaranya adalah takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki
dari jalan yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ada orang yang mengamalkan ayat ini, Pak. Dalam kitab Jalbur Rizki itu mengamalkan ayat ini adalah ayat 2. Itu baca 11 kali setelah salat subuh. Dibaca 11 kali setelah kita salat subuh. Nakupuragi masempaya subuh. Baca di ke-10 cm. Tadi jadi catatan nakupuragi masempaya subuh. Tania nakupurai tauwe masempaya subuh. Pak nakupurai pe masempaya subuh, tauwe masempaya subuh ini deh. Nah, salah. Jadi kalau sudah di salat subuh, kita yang salat subuh baca itu 11 kali. Belum beranjak dari tempat duduknya, rezekinya sudah menunggu di luar. Tapi rezeki itu tidak selamanya berupa uang, tidak selamanya berupa harta. Bisa berupa anak laki-laki dan anak perempuan. Kebetulan rezeki namanya anaknya. Jadi itu pada dan lede. Pada leba itu rezeki dan lede. Rezeki itu rata-rata perempuan, udale rata-rata laki-laki. Kalau bisa diulang udale banyak. Ya. Jadi salah satu pintu rezeki itu dengan bertakwa. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kita bertakwa di dalam bulan Ramadan. Nah, ini amalan-amalannya. Puasa kewajiban. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari kira-kira 14 jam. Tadi saya lihat di televisi ada orang yang puasa 20 jam. Terutama di kawasan Finlandia. Iya. Bahkan ada daerah sepanjang hari puasa terus. Di sini Ijtima Ulama, di mana dia mengambil waktu di negara terdekat dari itu. Karena kalau di daerahnya terus dilihat matahari tidak terbenam itu matahari. Terutama di musim panas, ada juga di daerah musim dingin. Matahari terus melihat, ada tuh tidak sekali melihat matahari. Maka Ijtima Ulama dia berpuasa berdasarkan negara terdekat dari sini. Selama 14 jam kita menahan lapar, menahan haus. Padahal makanan itu halal, minuman itu halal, istri kita halal, suami kita halal. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena ada perintah Allah. Hikmahnya, yang halal saja kita tidak lakukan, ya, apalagi yang haram. Yang halal saja rezeki kita berupa makanan, minuman, istri itu halal. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan. Apalagi yang haram. Kalau dibawa keluar dari bulan Ramadan, idealnya dengan ibadah puasa membuat kita jadi orang yang paling pintar mengendalikan diri. Kenapa banyak orang tertangkap KPK? Kenapa banyak orang tertangkap polisi? Kenapa banyak orang terjadi penyelewengan dalam kehidupan ini? Karena tidak mampu mengendalikan diri. Engkai sifat mau, kela-kela. Padahal puasa, Pak, kita lihat. Kalau jam 5 sore ini itu ada semua di bayangan, tak? Mulai berpacu antara sebuah jalan kotit, Katirisaka dan sebagainya. Sebentar aku makan semua ini, tapi ternyata begitu selesai masuk satu air, masuk ini juga beberapa sendok sebuah, tidak ada nih. Iya, itu satu hikmah. Jangan serakah. Ya, nikmat Allah itu sangat luar biasa, dan kenikmatan itu ketika kita bisa merasakan nikmat itu. Ya, karena ketika kita serahkan dalam kehidupan ini, itu bahaya. Kaya cuma Tuhan tadi ulo, ngopokona, kila-kila tanana, samulipara capan. Bahasa kasar itu, yang tidak mengerti ada terjemahannya tentang sini. Mangoan itu, mau lebih banyak. Sebenarnya jatahnya cuma sekian, tapi mau lebih dari itu. Kila-kila itu, anuna orang nonton ambil.
Jadi beda itu memuah dengan kela-kela. Bagaimana supaya hilang itu warna saya ungkit. Jatuh lalu HP-nya, tidak jadi saya ambil langsung dicabut kartunya. Itu kela-kela. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Sapu dipanah cepat. Sekali tidak ada itu nanti. Ya, karena analoginya itu kalau banjir itu air itu besar sekali. Itu banjir kalau datang, oh airnya besar sekali itu. Tapi kalau turun itu air biasa banyak tona bawa turun itu. Begitu juga analoginya, kalau sesuatu kita dapatkan secara tidak halal, mungkin cepat naik, mungkin cepat kaya. Tapi begitu kekayaan itu habis, bahkan harta yang halal yang selama ini kita dapatkan juga akan hilang semua. Ya, jadi pengendalian diri. Amalan selanjutnya, perbanyak ibadah sunnah seperti tarawih yang kita lakukan atau ditambah dengan qiyamul lail. Ya, usahakan ada tarwita di malam hari, kemudian puasa di siang hari. Karena kata ulama dulu, ibaratnya seperti burung, ya. Puasa itu ibaratnya seperti burung, tidak ada tangkai tempat bertengger kalau tidak ada tarwihnya. Ya, jadi sebaiknya ada tarwihnya di malam hari, kemudian ya tadi ada tuh Ustaz terjadi begini di Pangkep, dia tarawih di malam Rabu, tapi tidak ada puasa di sore. Kenapa? Belum tiada penetapan pemerintah dan Kamis, tapi mau cepat tarawih. Dia kan tidak apa yang dia mulai gitu, salat malam sih. Tapi idealnya tarawih berpasangan dengan ya. Kemudian amalan apa lagi yang perlu diperbanyak? Perbanyak tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jibril bertemu Nabi awalnya di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi kalau mau juga bertemu dengan Jibril, bertemu dengan malaikat, mendapatkan hidayah dari Allah, berbanyak baca ayat suci Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Kalau perlu bikin program one day one juz, satu hari satu juz. Setiap selesai salat satu lembar atau 2 lembar. 5 kali isyarat, 2 lembar kali 5, 10 lembar, selesai 1 juz. Boleh juga one day 2 juz, satu hari 2 juz, berarti 2 kali khatam dalam Ramadan. Banyak waktu tak? One day 3 juz. Jangan dibalik. Jangan terbalik, jangan dibalik. Maksudnya balik bagaimana Ustaz? Ya. 3 hari 1 juz. Jauh dari program. Bahkan ada yang bisa 5 juz. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah pensiun, sudah tidak terlalu banyak aktivitas di kantor, banyak baca Al-Quran. Karena setiap hurufnya itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, apalagi dalam bulan Ramadan, kalau ada wudhu tak 10 kali lipat, kalau di dalam salat dibaca 25 kali lipat. Apalagi dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, diperbanyak bacaan Al-Quran. Saya yakin di sini majelis zikir atau majelis taklimnya membudayakan membaca Al-Quran ya setiap selesai subuh sambil menunggu waktu suruh untuk salat sunat subuh. Ya, tambah lagi yang dalam buka puasa. Kemudian tadi sudah disebut kayaknya siapa yang memberikan buka puasa. Itu termasuk amalan yang ditamakan dalam bulan Ramadan. Ya, pembuka puasa karena Nabi mengatakan maniftara sha'iman falahu ajru amsalihah. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tapi yang dibalik ini, jangan saya puasa, pembuka mah terus. Kan kalau pembuka kita dapat pahala sama dengan pahalanya yang sama, kewajibannya tidak gugur. Ini kalau nonton sekarang orang pakai logika tak balik-balik. Kalau begitu sama nih pahalanya, Ustaz, jangan saya puasa, pembuka mau. Nah itu kalau pembuka yang puasa kan Pak, tidak ada 10.000, tidak ada 5.000, 1.000 cukup.
Kan yang membuka itu ketika sudah membatalkan puasa. Jika dikasih minum orang satu air gelas begini, berapa harganya kan? Ya 500 gram. Sudah lama lagi berpuasa. Yang lain itu yang dimakan, bukan itu pembuka. Bapak Andre. Tapi kalau mau anggap itu sebagai sedekah, pahalanya juga luar biasa. Ya. Nah, jadi selain membuka bersedekah. Paling ringan sedekah kalau lewat itu kota amal diisi. Isi semuanya tadi. Alhamdulillah. Kalau biasa tuh itu lewat itu tidak ada isi. Bahkan ada itu kota amal ke di depannya baru menggarambang. Bagaimana ya ini nanti. Ya, bahkan ada di anak muda ada itu kota amal ke di depannya baru tuh menggarambang, goyang-goyang di tangannya di kantongnya. Kenapa mau pilih-pilih? Ya 100 sih, ini 50. Tidak tahu nak mau tarik keluar. Ada di talu logo itu yang kasih masuk kenapa? Uang pedang. Jadi masuk itu uang pedang, logo itu celengnya. Ada orang tua di negara kasih uang 100. Langsung tuh ngambil kasih masuk di celengnya. Dia bilang banyaknya itu bisa, dia bilang uang tadi jatuh. Kasih logo itu, cuma tarik uang 1.000, itu Tommy keluar itu uang 100 ya. Terpas sana kejar itu celengnya, nagumbuk itu panitia dia. Akhirnya 101.000 mas. Makanya kenapa celengnya itu ribut kalau didorong pak itu? Karena rata-rata main pedang di dalam. Tidak ada mami yang pakai serban ngasih hati, jaga ukhuwah. Islam itu rahmatan lil alamin, jangan main pedang. Tidak ada kecamatan di dalam Soekarno Hatta nasihati, ya. NKRI harga mati, persatuan harus dijaga. Main pedang semua. Balas itu panitia ya mau luruskan uang 1.000 kalau pulang di jamaahnya. Kata-kata tahu lo itu ada sisa pun di lo bilang Lis Ustaz salah paham toy. Masa bau setnya. Jadi pulang di rumahnya di Marana. Marana itu Ustaz nih. Singgah di Tatoa langsung isi bensin. Apa namanya? Full tanki. Masih full tankinya. Dengan harapan nabuka ini upload. Begitu nabuka ya. Banyak lembaran, tapi kurang di bilangan. Dan terlanjur ini full tanki ya. Dan tidak tahu nak bawa uang cadangan. Salah tuh Ustaz ya. Yang itu pemberian orang harapkan. Ya, bawa uang operasional. Kenapa? Karena itu bukan gaji, itu bukan honor. Ada baik cendi-cendi nanti. Gaji itu manusia sekian per bulan. Honor itu sejam sekian. Tapi kalau ceritanya tidak ada batasannya. Ya. Terserah berapa keikhlasannya jamaah, berapa keikhlasannya panitia memberikan. Ada tahu bilang begini, menjelang Ramadan itu gembira semua orang, karena memang ada hadisnya. Man farihha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Siapa yang bergembira masuk Ramadan, maka diharamkan jasadnya termakan api neraka. Banyak sekali orang gembira. Bahkan belum dimasuk Ramadan, hampir di itu pinggir-pinggir jalan orang bangun lapak-lapak untuk jualan takjil. Bahkan naik di harga ayam, bahkan cabai itu nih. Tomat apa nih semua nih? Kenapa? Gembira semua. Ya, termasuk Ustaz gembira tuh itu masuk Ramadan. Kenapa gembira Pak? Ada waktu untuk berbagi ilmu. Yang bisa paham kan? Ada waktu untuk berbagi ilmu. Karena kurang waktu kalau di bulan Ramadan. Paling majelis taklim 1 kali 1 bulan. Ini Ramadan biasa 1 bulan full. Bahkan pengantar bab pembuka, ada juga ceramah tarwih, ada juga ceramah subuh. Nah, itu tempat berbagi ilmu. Ya. Jadi perbanyak amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Kemudian terakhir keluarkan zakat fitrah. Itu wajib.
bagi yang melihat 2 bulan. Kalau 1 di bulan tidak wajib zakat fitrah. Dia lihat Ramadan dan dia juga lihat bulan Syawal. Kalau Ramadan kita lihat, tidak wajib baginya zakat fitrah. Kalau Syawal kita lihat, tidak wajib baginya zakat fitrah. Maka orang yang meninggal pas di tanggal 29 Ramadan, maka sebenarnya tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak lihat bulan Syawal. Tapi yang lahir pas di akhir Ramadan, maka baginya wajib zakat fitrah. Karena dia di Ramadan dan dia tomi bulan Syawal. Tapi kalau lahir ini fajarnya bulan Syawal, maka tidak wajib atasnya zakat fitrah. Waktu wajibnya zakat fitrah itu sebelum dibacakan khutbah Idul Fitri. Waktu sunnahnya di malam takbiran, waktu mubahnya mulai sekarang boleh dikeluarkan. Tapi kalau meninggal di tanggal 29, boleh dan minta kembali zakat fitrah? Tidak jadi, itu biasa. Meninggal di bapakku, kalau mau kita bisa, tapi juga yang mau malu-malu begitu. Jadi perbanyak amal tak dalam bulan Ramadan, optimalkan Ramadan tahun ini. Kenapa? Tidak ada jaminan bahwa kita masih sampai Ramadan tahun depan. Yang meninggal tahun ini, dia bercita-cita masih bisa Ramadan tahun ini, tapi apa boleh buat? Allah sudah memanggilnya lebih awal. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu